sedangkan kita yang masih yang usianya sudah dewasa itu masih bisa diperbaiki, apalagi yang masih dini, ya itu ibaratnya tuh suaranya itu belum mengalami usia puber, ya di situ ya. Karena banyak itu ketika kita mengalami di usia masa-masa kita puber itu akan ada terjadi perubahan pada suara. Nah seperti itu. Bagaimana caranya agar melatih suara anak itu ketika dia masuk usia puber pun suaranya tetap indah. Nah, itu sangatlah penting. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, untuk semuanya semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baik, seperti yang di tema kita langsung kepada pembahasannya ya. Bagaimana sih cara untuk mendidik suara anak dari usia dini? Nah, ya, itu penting sekali. Mumpung dia masih usia dini, sedangkan kita yang masih yang usianya sudah dewasa itu masih bisa diperbaiki, apalagi yang masih dini, ya itu ibaratnya tuh suaranya itu belum mengalami usia puber, ya di situ ya. Karena banyak itu ketika kita mengalami di usia masa-masa kita puber itu akan ada terjadi perubahan pada suara. Nah seperti itu. Bagaimana caranya agar melatih suara anak itu ketika dia masuk usia puber pun suaranya tetap indah. Nah itu sangatlah penting. Kenapa? Kita sangat bangga, sangat bahagia apabila anak kita, adik kita bisa tampil ya dengan suara yang indah. Pasti kita akan merasakan kebahagiaan ya. Nah di situ. Jadi tips-tipsnya ya, untuk anak-anaknya yang pertama itu disuruh diajak terlebih dahulu untuk melihat teman-temannya tampil atau melihat orang-orang tampil terlebih dahulu. Jadi dia di sana, kenapa saya suruh untuk melihat orang-orang tampil terlebih dahulu? Nah misalkan tampil musabaqah tilawatil Quran, sering ajak mereka, sering. Untuk apa? Ketika kita melihat orang itu tampil, nanti anak kita otomatis dia akan berpikir, enak kali ngajinya, enak kali nyanyinya, ya, enak kali azannya. Nah, seperti itu. Jadi, ketika anak sudah berpikiran seperti itu, otomatis ada pendorong di dalam hatinya bahwasanya aku ingin suaraku seperti itu. Ya, aku ingin nafasku panjang seperti Oom itu. Ya, sering itu anak-anak yang seperti itu. Nah, jadi itu pentingnya kita harus melatih anak untuk yang pertama tadi kita ajak menonton terlebih dahulu untuk menjadi motivasi dan pendorong bagi dirinya. Nah, tips-tipsnya apa saja? Itu tadi. Yang pertama, ajak mereka nonton seperti musabaqah, berzanji, sholawatan, ajak mereka. Ajak. Tapi ingat, kalau menonton musabaqah tilawatil Quran, itu kebanyakan bukan langsung menuju ke astaka ya, tapi langsung pergi ke bazarnya. Nah, kebanyakan yang terjadi seperti itu ya kan. Nah, jadi katanya nonton MTQ, padahal rupanya ke bazar. Jadi bagaimana anak kita bisa terdorong hatinya untuk tampil gitu. Sedangkan kita ajak ke bazar, jadi dia nggak tahu orang tuh tampil seperti apa, belajar tampil seperti apa, ngilangkan nervous seperti apa. Nah gitu. Jadi otomatis kalau anak sudah ada pendorong di dalam hatinya dan di hatinya ada niat untuk belajar, cepat hasilnya. Percayalah, kita sendiri, kita yang sudah dewasa, apabila ada niat di hati untuk belajar sesuatu, pasti cepat mendapatkan hasil. Tapi kalau hati kita tidak niat, nggak akan berhasil. Ya, nah di situ. Terus tips yang kedua. Nah, tips yang kedua adalah sering melatih anak itu membaca Al-Quran atau bernyanyi ataupun azan di nada-nada yang panjang. Nah, seperti itu. Misalkan dia bilang nggak nyampe ya, nggak nyampe mak, ya, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu dipaksakan dalam hari itu juga. Secara bertahap untuk anak nih ya, secara bertahap. Misalkan hari ini dia bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Nanti yang selanjutnya agak dipanjangkan lagi seperti
Nah, kita bisa diambil di hayya 'alas sholahnya, ya kan? Hayya 'alas shalah, ya kan? Itu pendek. Kemudian bertahap. Hayya 'alas shalah, ya kan? Kemudian latih lagi. Coba Dek, coba agak panjangkan lagi. Nanti dia akan berlatih sampai nanti terasa agak ampek, ya, agak penuh di perutnya itu. Nah, jadi sering dilatih di nada-nada yang panjang. Nah, agar suaranya tetap tinggi, sesering mungkin berlatih azan, ngaji, nyanyi di nada yang tinggi. Nah, sering. Jangan malah banyak yang nada rendahnya, jangan. Jadi nanti apabila kita sering berlatih di nada yang tinggi, pita suara kita akan terlatih. Apalagi untuk anak-anak, ya, pita suaranya masih standar, masih ibaratnya itu masih dalam keadaan normal, ya kan. Sedangkan kita yang udah dewasa tentu ada masa-masa pubernya. Nah, di situ. Jadi ketika dia sudah terlatih seperti itu nantinya, ya, apabila dia masuk ke dalam usia puber, insya Allah suaranya nggak akan berubah. Ada berubah, tapi nggak sefantastis itu, nggak merusak langsung, enggak. Dia tetap masih bisa memiliki suara yang indah, ya. Apabila nanti dia pun merokok nanti telah dewasa, insya Allah dia tetap bisa. Nah, gitu. Kayak mana orang biasanya merokok, minum teh, minum kopi segala macam, karena dia sudah terlatih dari kecil, insya Allah dia tetap sanggup, dia tetap bisa di nada-nada tinggi dan nafasnya pun ikut panjang. Nah, apabila untuk kita yang sudah dewasa, bisa nggak? Bisa. Tapi kita harus lebih kuat lagi latihannya, gitu. Jadi nggak cuman harus minum air jahe aja. Enggak, banyak kita harus mengetahui ilmu-ilmunya banyak. Nah, seperti ini. Di video saya seperti ini kan. Nah, seperti ini. Teman-teman menonton di video saya nggak melarang teman-teman itu untuk belajar di video orang lain juga nggak apa-apa, tapi dikumpulkan gitu. Nah, ilmu pengalaman dari saya ini, dari ustadz ini, dari ustadz yang lain ini dikumpulkan jadi satu. Oh, ternyata banyak cara. Nah, gitu caranya. Jadi jangan fokus pada satu, ya. Nah, di situ. Memang iya, kita membutuhkan penonton yang banyak. Tapi bagi saya, penonton yang banyak penting, ya kan? Penonton yang banyak penting juga. Namun harus apa yang saya sampaikan ini ibaratnya itu saya harus memikirkan yang benar-benar bermanfaat gitu untuk teman-teman, untuk adik-adik kita. Nah, gitu. Enggak sekedar hanya mencari penonton saja. Nah, syukur-syukur teman-teman suka dengan video saya karena saya memberikan pengalaman, ilmu untuk masa generasi ke depan nanti gitu kan. Syukur-syukur alhamdulillah, tekan tombol jempolnya ya jika memang suka. Nah, seperti itu. Karena adik-adik kita, anak-anak kita banyak sebetulnya yang ingin tampil tapi dia masih ada rasa takut, masih ada rasa grogi, masih ada nggak percaya diri banyak. Jadi kita sebagai orang tuanya, kita yang mendidik mereka. Ayo Dik, tampil. Ayo nak, belajar tampil. Nah, kan ada seperti muhadaroh. Nah, muhadaroh itu di masjid ataupun di sekolahan itu mendidik mereka gitu. Jadi ketika dia disuruh tampil oleh gurunya, kita dukung. Besok ada kegiatan muhadaroh, apa yang disuruh nak? Menjadi MC. Oke. Nah, kita ajarkan, kita bantu. Nah, seperti ini nah, gini. Kita kasih dia jalannya gitu. Jadi kan dia, oh, Ma, aku tampil, aku bisa. Ketika pulang pasti dia bilang gitu. Itu anak-anak, sifat anak-anak. Jadi sebetulnya mereka tuh ingin memiliki suara yang indah, ingin tampil. Tapi tergantung dari dorongan orang tua. Nah, jangan kita bilang nanti, Ma, aku tampil, disuruh tampil sebagai ngaji. Kita malah orang tuanya, alah, apa iso? Alah, apa bisa? Nggak boleh gitu. Kita harus dukung. Alhamdulillah, bagus kalau gitu, tampil. Nah, dorong mereka. Jangan pernah bilang, alah, enggak, nih iso, enggak kalau bisa. Ya kan? Banyak seperti itu saya dengarkan. Nggak usah, itu mematahkan semangat anak-anak. Kasihan mereka. Dukung. Ma, aku disuruh tampil ini. Nah, kita bilang, alhamdulillah, tapi hati-hati nak ya. Yuk, Bapak ajarkan. Yuk, Mama ajarkan. Nah, nanti setelah kita merasa sanggup, itu hasil dari kita orang tuanya yang mendidik mereka gitu. Ya. Nah, jadi mereka terbiasa tampil dan memiliki suara yang indah. Terus yang ketiga, tips yang ketiga, biarkan mereka berenang. Nah, terkadang ada anak-anaknya nggak boleh mandi di kolam,
Ya, anak-anaknya nggak boleh mandi di kolam, disuruh memiliki suara indah. Kayak mana bisa? Dukung mereka, tapi diawasi. Mandi di kolam boleh, diawasi. Bagus mandi di kolam, ya. Tapi diawasi, jangan kolam yang terlalu dalam. Apa fungsinya? Itu tadi, biarkan mereka belajar menyelam di dalam air. Nah, ketika mereka belajar menyelam di dalam air, di situ mereka akan menahan nafas. Otomatis mereka akan berlatih tentang nafas. Nah, menyelam nggak mungkin orang menyelam itu bernafas. Kan nggak mungkin, tentu tarik nafas, nyelam. Jadi dia menahan nafas di situ. Iya kan? Nah, jadi biarkan mereka, asalkan jangan di waktu-waktu tengah hari ataupun mau maghrib, nggak usah. Ya, karena itu bahaya kan tengah hari. Nah, gitu. Jadi biarkan mereka mandi di kolam. Nggak apa-apa. Bahkan dukung mereka, diawasi. Ya, tarik nafas, Dek. Tarik nafas yang panjang. Nyelam. Itu sering. Ya, jadi nggak usah melarang-larang mereka gitu. Ya. Bahkan kita harus mendukung. Menyelam di dalam air itu sangat besar perubahannya nanti di pernapasan. Saya sendiri pernah mengalaminya. Menyelam pakai stopwatch ataupun penghitung waktu. Menyelam sekian menit, menyelam lagi. Nah, akhirnya apa? Otot-otot kita terlatih untuk menahan nafas. Nah, itu fungsinya ya. Yang keempat. Nah, tadi kan tentang itu nafas ya kan, menyelam di dalam air. Yang keempat, jaga pola makan mereka. Ya. Nah, misalkan anak-anak saya suka es. Kalau bisa dikurangi. Kasih dia makanan yang membuat ibaratnya itu apa supaya dia nggak mau makan es lagi. Ketika anak ingin memakan es, itu sebetulnya ada rasa keinginan di hati ingin memakan es karena apa? Yang pertama, entah itu perut dia lapar, ya, entah itu perut dia lapar, entah itu dia merasa panas badannya, ya, sering di situ terjadi. Jadi malah kita harus usahakan menyediakan entah itu air kelapa di dalam kulkas, ya, air kelapa itu dikasih gula sedikit, sedikit saja. Habis itu kasih dia. Nah, seperti itu. Jika ingin tetap dia meminta es, usahakan sediakan es yang bersifat seperti air tebu, ya, itu menghilangkan panas, hawa panas badan. Air tebu itu bikin dicetakkan menjadi es, berikan kepada anak. Jika memang dia minta es yang di kedai, ya, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa dilarang, nggak apa-apa, tapi dikurangi, ya, gitu. Entah kita bilang besoklah kita beli, gitu. Ketika dia menangis, nah, di situ cara kita mendidik anak. Menangis, kita kasih. Apakah itu tanda sayang? Salah sebetulnya. Ada tanda-tandanya kalau kita sayang sama anak itu. Enggak semua keinginan anak itu harus dituruti. Ya, jadi ketika nanti dia dewasa, dia tahu cara mencari. Nah, situ. Dia tahu kesusahan. Nah, jadi ketika dia nanti belajar, oh sama ibu saya nggak boleh seperti ini, sama ibu saya nggak boleh seperti ini. Itu penting. Itu cara kita mendidiknya di waktu kecil, ya. Jadi pita suaranya tetap terlatih. Jangan memakan makanan yang pedas, ya. Boleh-boleh, karena kalau nggak makan makanan yang berbumbu itu kata orang Jawa cebleh ya, cebleh ya. Nah, jadi tawar gitu rasanya. Nah, jadi boleh, tapi sedikit saja. Nah, gitu. Bahkan dia boleh memakan jenis asam, biarkan dia memakan jenis asam. Biarkan. Jangan malah bilang, mencret lo Wengko, mencret kamu nanti. Jangan dibilang gitu, karena banyak yang terjadi seperti itu ya. Nah, ketika kita sampaikan seperti itu, nanti mereka akan takut gitu. Memakan jenis asam mereka akan takut. Nanti takut mencret, takut ini segala macam. Mohon maaf sebelumnya ya. Nah, gitu. Jadi nggak usah. Kita dukung mereka. Apa yang bersifat positif kita dukung. Berani tampil, nah, ya, belajar menyelam, mengatur nafas, melihat penampilan orang, ya, kita bawa mereka melihat penampilan orang. Nah, kemudian menjaga pola makannya. Nah, seperti untuk menjaga pola makannya sama dengan menjaga pola makan kita dewasa. Sama, yang penting itu untuk pita suara. Ada di video saya yang sebelumnya ya, bisa dilihat. Apa-apa saja yang nggak boleh dikonsumsi gitu kan. Nah, yang harus dikurangi gitu. Untuk yang dewasa ada juga pembahasannya. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak tipsnya. Jadi ini sebagian ibaratnya itu yang mayoritas dilakukan orang. Nah, yang jelas menyelam di dalam air itu sangat penting. Karena nanti mudah-mudahan di usia puber itu suaranya dia nggak hancur gitu. Ya. Nah, seperti itu. Dia tetap bisa ngontrol suaranya. Ya. Baik, terima kasih.
Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol jempolnya. Saya akan terus berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya apabila mendapatkan rekomendasi. Nah, rekomendasi dari mana datangnya? Dari Anda menonton, teman-teman semua menonton, bapak-bapak yang terhormat ya, ibu-ibu, dari kalian semua yang menonton. Itu nanti jika kalian menontonnya ramai, ya, video saya akan direkomendasikan. Jadi saya akan bisa terus membagikan tips dan ilmunya, ya. Nah, gitu. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Untuk kedepannya bisa kita simak di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.